Jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan berkenaan dengan pengalaman meditasi atau hal-hal yang berhubungan dengan meditasi. Bante, saya izin bertanya. Pada saat kita sedang latihan, terus muncul rasa gatal yang amat gatal, Bante. Terus pelenyapannya juga begitu cepat. Yang saya ingin tanyakan itu, gatal itu muncul karena apa sebabnya, Bante? Terima kasih. Ya, tentu bisa karena berbagai sebab. Barangkali memang ada mungkin semut yang pas meditasi berjalan-jalan, atau mungkin karena debu, gatal kulit kan, atau mungkin karena keringat, bisa berbagai macam. Hanya memang dalam bermeditasi kita itu lebih sensitif. Saat tidak bermeditasi sebenarnya rasa gatal di beberapa tempat bagian itu bisa muncul. Namun karena perhatian kita berada atau diarahkan ke yang lain, maka rasa gatal tidak terasa. Namun saat bermeditasi kita itu lebih fokus dengan jasmani kita. Jadi ada sesuatu yang sedikit saja menjadi gangguan, atau dengan kata lain ada sensasi yang sebenarnya tidak pernah terperhatikan, itu akan terperhatikan saat bermeditasi. Sehingga yang kecil itu menjadi seperti besar dan seperti mengganggu. Nah, sehingga kalau kita pertama bisa kembali kepada objek, betul-betul kita memperhatikan objek, maka perhatian kita terhadap yang gatal tadi juga akan hilang. Atau yang kedua adalah tetap dengan bersabar. Dengan kita bersabar mengamati gejolak pikiran kita, yang mungkin ada kebencian di situ, ketidaksukaan di situ, merasa itu adalah gangguan, kita mempertahankan kesabaran, kita mempertahankan keseimbangan batin untuk tidak terseret oleh kebencian, itu juga bagian dari meditasi. Itu yang dapat kita lakukan dalam bermeditasi. Wajar sebenarnya ketika meditasi ada bagian tertentu yang terasa gatal. Bahkan seperti semut yang kecil saja, yang sebenarnya sangat kecil, yang kita tidak terasa ketika tidak bermeditasi, pada saat meditasi akan terasa sekali. Ya, kalau kita digigit nyamuk itu kan gatalnya tahu akibat nyamuk. Kalau ini pas kita sedang latihan jalan, baru awal jalan itu tiba-tiba muncul rasa gatal yang amat gatal, terus lenyap. Lenyapannya cepat gitu, Bante. Oh, enggak apa-apa. Enggak masalah ya, Bante. Tidak masalah, itu hanya fenomena yang wajar. Ya, bagian dari fenomena. Ya. Terima kasih, Bante. Baik. Bante mau tanya, saat meditasi jalan, itu tadi kata Bante kan jalan seperti biasa, kanan, kiri. Tapi ada metode yang angkat, letaknya juga dengan tumit pelan-pelan. Angkat, letak. Itu manfaatnya beda apa? Gimana itu? Sebenarnya yang benar, yang enak, yang mana yang baik gitu. Tergantung masing-masing. Karena keduanya bermanfaat selama itu dilakukan dengan mindfulness. Karena sebenarnya yang menjadi kunci dalam meditasi termasuk adalah jalan, adalah ada mindfulness atau tidak, ada perhatian atau tidak. Walaupun kita meditasi jalan dengan jalan normal, selama di situ ada perhatian, ditambah lagi ada kebijaksanaan, itu bermanfaat dan itu baik.
Ketimbang misalnya orang bermeditasi dengan memperlambat jalannya, tapi pikiran dibiarkan mengembara. Kemudian tidak ada kebijaksanaan. Nah, itu tidak bermanfaat. Tapi kalau kemudian ia berjalan dengan lambat, dengan penuh perhatian, dengan ada kebijaksanaan yang disertakan di sana, itu tentu akan bermanfaat sekali. Sangat bermanfaat. Tetapi di sini kunci yang paling penting adalah bukan bagaimana kita berjalan, tetapi pada bagaimana kita memunculkan perhatian. Sang Buddha sendiri sebenarnya salah satu karakteristik beliau adalah berjalan tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Tetapi beliau berjalan dengan penuh perhatian. Sampai pada poin di mana bahkan setiap kali beliau berjalan, mengawali berjalan, pasti menggunakan kaki kanan terlebih dahulu. Karena apa? Sangat perhatian. Tapi beliau berjalan dengan normal. Nah, sehingga sebenarnya yang paling penting adalah bagaimana kita berjalan dengan perhatian. Tapi kalau ingin berjalan lambat, dengan perhatian juga sangat baik. Apa ada kelebihannya atau ada perbedaan, sedikit perbedaan apa tidak? Tergantung nanti pertama adalah perhatian ada atau tidak, kemudian kebijaksanaan ada atau tidak, kemudian juga yang melakukannya itu kadang-kadang mungkin ada seseorang yang bermeditasi dengan lambat karena merasa malu, temannya lambat kok sendiri tidak lambat, atau merasa gurunya mengatakan harus meditasi lambat, jalan lambat, tetapi kemudian merasa terpaksa. Nah, itu malah tidak bermanfaat. Tapi kalau kemudian dia meditasi dengan jalan yang lebih lambat, dan itu memang muncul dari hati. Karena sudah semakin punya perhatian, kemudian ia merasa tidak perlu terburu-buru, merasa tidak perlu untuk berjalan dengan normal bahkan, tetapi memang lebih nyaman berjalan dengan lambat, tapi dengan perhatian, itu sangat bermanfaat. Kalau kita mengatakan mana yang lebih bermanfaat, banyak faktor yang memengaruhi. Jadi tidak pokoknya yang lambat pasti bermanfaat sekali, yang normal pasti tidak bermanfaat, tidak demikian. Banyak faktornya di situ. Kayak gitu ya. Terima kasih, Bante. Ya. Ada lagi yang bertanya? Sore Bante. Iya. Mau Baik. tolong tanya tadi, Bante kan bilang kalau misalkan ada sesuatu yang maksudnya pikiran lampau atau pikiran akan datang kan dilenyapkan Bante. Nah, maksudnya dilenyapkan itu gimana Bante? Apa kembali ke fokus atau langsung di-cut atau gimana itu Bante? Iya, sebenarnya kita bukan melenyapkan seperti melupakannya, tidak demikian. Tapi lebih kepada bagaimana setiap pikiran mengembara ke lampu ataupun yang akan datang, kita alih-alih terseret ke sana, kita kembali kepada saat ini dan sekarang. Kembali ke saat ini dan sekarang tentunya bisa berbagai macam, bisa dengan berbagai macam cara. Cara yang paling sederhana, yang paling simpel, yang tadi telah dari awal juga disampaikan, memang langsung kembali kepada objek meditasi. Karena saat kita kembali ke objek meditasi, betul-betul bersama dengan objek meditasi, artinya kita berada di sini dan sekarang. Karena saat betul-betul kita tuh bersama dengan objek itu bukan yang lampau, bukan yang akan datang, tapi adalah yang sekarang. Maka kita bisa kembali, jadi alih-alih kita itu berpikir atau merenungkan sesuatu, kita langsung kembali kepada objek meditasi. Kalau itu bisa dilakukan, itu baik. Tapi kalau tidak bisa dilakukan, apakah ada cara lain? Ada cara lain. Misalnya untuk beberapa orang mungkin dengan cara merenung. Ya, kita telah banyak memiliki pemahaman Dhamma. Nah, berbagai macam poin Dhamma itu bisa kita gunakan untuk bagaimana membawa batin yang tadinya terseret ke masa lampau atau yang akan datang, kembali ke saat ini.
Ya misalnya kalau contohnya kita terseret oleh kebencian. Pada saat menggunakan objek meditasi, pikiran muncul kebencian terhadap mungkin seseorang. Ingat terhadap seseorang yang mungkin pernah menyakiti dan sebagainya, muncul kebencian. Kita berusaha kembali kepada objek meditasi, nggak bisa. Karena begitu kuat, maka tidak bisa langsung kembali. Apakah bisa kita menggunakan perenungan terlebih dahulu? Bisa. Misalnya kita merenungkan ajaran Sang Buddha, misalnya kita ingat dengan satu pernyataan, kalau kita membenci orang lain, itu seperti seseorang yang melempar orang lain dengan besi panas ataupun kotoran. Siapa yang terluka terlebih dahulu? Siapa yang kotor terlebih dahulu? Adalah diri sendiri. Artinya kalau kita itu memendam kebencian, kita renungkan bahwa itu yang rugi pertama kali adalah diri sendiri. Bukan yang lain, bukan orang lain. Tapi yang rugi adalah diri sendiri. Nah, dengan merenungkan demikian, ingat dengan pernyataan demikian, kebencian lenyap. Kemudian kembali kepada objek meditasi. Atau mungkin kita bisa merenungkan, kalau kita sudah mulai mempraktikkan misalnya vipassana. Seperti tadi sebenarnya saya menyampaikan, dalam meditasi jalan tidak hanya mindfulness, bahkan harus ada kebijaksanaan. Kebijaksanaan yang muncul di sana, salah satunya adalah persepsi anatta misalnya. Atau persepsi bahwasanya yang berjalan ini bukan sebagai makhluk, bukan sebagai aku, bukan sebagai diri. Hanya sekedar fenomena 5 gugusan. Nah, berjalan dengan kebijaksanaan demikian itulah sebenarnya yang menjadi penting sekali bahkan dalam seseorang bermeditasi. Walaupun kemudian seseorang berjalan lambat, kalau persepsi self itu masih kuat sekali atau bahkan dikembangkan, yaitu tidak dalam meditasi vipassana. Nah, demikian pula misalnya tadi pikiran mengembara karena kebencian terhadap seseorang. Muncullah perenungan tentang misalnya persepsi anatta. Sebenarnya siapa yang dibenci? Dan juga siapa pula yang membenci? Kalau sesungguhnya orang yang dikatakan telah melukai, telah merugikan juga sudah mengalami perubahan. Kan sebenarnya kita itu mengapa benci terhadap seseorang? Karena menciptakan sebuah persepsi. Ada makhluk yang tidak baik, makhluk yang jahat. Yang itu kemudian dianggap sebagai kekal. Misalnya, mungkin suatu saat bertemu dengan seseorang. Pertama kali bertemu, orang demikian melakukan hal yang buruk pada kita. Kemudian muncul, kita menciptakan persepsi, wah dia itu jahat. Dia itu tidak baik. Dan setiap kali kemudian berpikir tentang orang tersebut, langsung muncul pemikiran bahwa dia itu jahat, dia itu tidak baik. Ketika berpikir, ketika berbicara, ketika mendengar nama orang tersebut, langsung persepsi yang kita ciptakan sebagai sesuatu yang kekal bahwa dia itu tidak baik. Padahal orang yang dikatakan tidak baik itu sejak dia mungkin mengucapkan atau melakukan hal yang tidak baik, itu sudah berubah. Sejak itu sudah mengalami banyak perubahan. Tetapi kita menciptakan persepsi bahwa ada seseorang, ada makhluk yang kekal. Padahal dia sudah berubah dan tidak terhitung perubahannya. Lantas mana yang kekal? Mana yang kemudian dianggap sebagai self, sebagai makhluk? Lantas mana yang kita benci dan mana yang dibenci? Yang ada hanya sekedar 5 gugusan yang sifatnya muncul lenyap. Lantas untuk apa kita membenci dan untuk apa? Maksudnya ada objek yang dibenci kalau toh sebenarnya hanya 5 gugusan. Nah, kalau seperti itu juga bisa menjadi perenungan sehingga seseorang melihat alih-alih kemudian terpaku pada persepsi, pada kecenderungan bahwa ada self, ada diri yang dibenci,
dan juga ada diri yang sedang membenci, kemudian seseorang merenungkan persepsi anatta, kebencian juga bisa lenyap. Nah, kalau sudah lenyap, kemana lagi ya? Kembali kepada objek. Maka sebenarnya berbagai macam poin dhamma itu bisa dijadikan sebagai alat untuk kembali ke saat ini dan sekarang. Dijadikan sebagai alat untuk melenyapkan pikiran buruk yang muncul. Maka dengan perenungan juga bisa dilakukan. Apakah bisa dengan cara lain? Bisa juga. Dengan cara apa? Misalnya dengan cara tidak memperhatikan. Jadi kalau Sang Buddha mengatakan ada cara lain yang bisa kita gunakan saat ada kotoran batin, yaitu asati amanasikara. Tidak memberikan perhatian, tidak memberikan atensi. Dengan kata lain cuek. Apalagi dengan pengalaman yang sebenarnya sudah sering, ya setiap kali bermeditasi, kemudian ada pikiran mungkin mengembara, dan setelah diikuti pikiran mengembara tersebut tidak pernah berhenti, pasti akan terus terlibat di sana. Lama-kelamaan kita pun juga paham, paling-paling ketika diikuti juga tidak berhenti. Jadi alih-alih kemudian kita berpikir-pikir tentang apa yang kita pikirkan, sudah langsung cuek saja, tidak usah dipikirkan, langsung kembali kepada objek meditasi. Itu juga bisa dilakukan. Nah, dari pengalaman itu juga sampai pada kesimpulan, apapun komen, apapun pemikiran yang kemudian diikuti itu tidak akan pernah berhenti. Maka alih-alih kemudian mengikuti, sudah cuek saja, langsung kembali kepada objek meditasi. Itu juga menjadi cara. Maka cara itu bisa macam-macam, tetapi semua cara intinya adalah membawa batin ke saat ini dan sekarang bersama dengan objeknya. Nah, itu yang bisa kita lakukan dalam meditasi. Terima kasih, Bante. Iya, baik. Namo Buddhaya, Bante. Iya, baik. Ini saya ingin bagaimana tanggapan Bante yang saya pernah dengar dari seorang dokter yang mengatakan bahwa ikut meditasi tidak ngefek gitu kan. Karena bagi dia kan, ya dia kan pakar neuroscience, dia membandingkan kalau ada teknik meditasi 100 orang, terus cuma sedikit yang kayak bisa menemukan dirinya, itu berarti dikatanya jelek gitu. Terus dia menganalogkan yang lain seperti kalau 100 orang minum obat, terus 90-nya sembuh, berarti obat ini bagus gitu. Nah, menurut saya ya agak kurang fair gitu, karena membandingkan dengan obat, dengan meditasi dengan obat gitu. Nah, bagi saya sendiri, dan saya mengalami bahwa meditasi itu ada efeknya, seperti jika belum saatnya selesai meditasi, saya harus melatih kesabaran. Dan jika sudah pada saatnya, seperti saya harus merelakan yang saya cintai, saya ya harus ikhlas merelakannya. Jadi saya mendapat manfaatnya, mendapat efeknya di mana mengendalikan emosi, bijaksana, dan berlatih sabar begitu. Nah, ini bagaimana tanggapannya Bante ini? Soalnya kan itu nanti yang pemula-pemula nanti kan jadi kayak mentalnya down Bante ketika mendengarkan begitu. Mohon tanggapannya Bante. Iya. Ya kalau meditasinya itu salah, tidak terarah, ya memang tidak ada dampak positifnya. Tapi kalau meditasi yang dipraktikkan itu benar, betul-betul adalah citta bawana, adalah pengembangan batin, maka tentu itu siapapun akan mendapatkan manfaatnya. Nah, dalam meditasi ini setidaknya 3 hal itu harus dimiliki. 3 hal agar betul-betul memberikan manfaat. Yang pertama harus punya kebijaksanaan, punya pandangan yang benar. Harus betul-betul tahu ini bermanfaat, ini merugikan. Ini tercela, ini terpuji. Ini adalah, kalau kita dalam Buddhis, ini berkenaan dengan dukkha, ini sebab dukkha, ini padatnya, ini jalannya. Paham itu.
Ini adalah yang membawa kepada penderitaan, faktor-faktor yang membawa kepada duka penderitaan, dan ini adalah faktor-faktor yang ketika dilenyapkan, penderitaan lenyap. Padijak samupada. Nah, kalau pandangan benar ini sudah dimiliki, itu adalah satu faktor yang baik dalam meditasi. Yang kedua adalah harus ada upaya, daya upaya benar. Karena walaupun seseorang punya banyak pemahaman Dhamma, sudah mengerti ini baik, ini buruk, ini bermanfaat, ini merugikan, tapi kalau tidak ada daya upaya benar, tidak mengupayakan yang baik-baik dikembangkan, yang buruk-buruk dilenyapkan, yaitu hanya sekedar teori. Itu hanya sekedar teori, seperti orang yang tahu merokok itu tidak bermanfaat, atau dengan kata lain, membawa kepada berbagai macam penyakit. Tapi kalau dia tidak ada upaya untuk menghentikan, untuk bagaimana bisa terlepas dari ketagihan terhadap rokok, ya dia tidak bisa terlepas. Nah demikian pula, walaupun sudah banyak pemahaman Dhamma, kalau ia tidak ada upaya sama sekali mengikuti apa yang sebenarnya membawa kepada belenggu, dan ia kemudian tidak berusaha untuk mengembangkan kualitas batin yang membawa kepada kebebasan, ya dia hanya sekedar teori yang dia miliki, maka harus ada daya upaya. Nah selain daya upaya, yang ketiga adalah harus ada sati perhatian. Mengapa? Karena perhatian ini adalah alat yang mana bisa mendeteksi apa yang sekarang saat ini sedang terjadi. Ketika orang punya mindfulness, punya perhatian, maka dia tahu apa yang sedang terjadi. Nah, ketika dia tahu apa yang sedang terjadi dan dia punya pondasi kebijaksanaan, maka dia pun tahu, oh ini tidak bermanfaat. Ini bermanfaat, ini terpuji, ini tidak terpuji. Nah, dengan mindfulness, dengan kebijaksanaan demikian, yang kemudian disertakan di sana upaya, oh ini tidak bermanfaat, maka harus dilenyapkan, disadari, dikenali, kemudian dilenyapkan dengan berbagai macam upaya. Kemudian ini bermanfaat, ini baik. Kemudian ia berusaha mengembangkan dengan berbagai macam upaya. Dan kalau tiga ini dilakukan, dikembangkan di sana, pasti memberikan manfaat. Tetapi kalau kemudian arah dari meditasinya itu salah, ya jelas itu tidak akan memberikan manfaat. Malahan bisa berbahaya. Karena pikiran kita itu kan sebenarnya luar biasa. Bisa luar biasa buruk, bisa luar biasa baik. Tergantung kemana kita mengarahkan. Nah, sehingga arah dari meditasi inilah yang juga penting untuk kita ketahui. Kalau sudah benar, pasti memberikan manfaat. Namun kalau kemudian ada 100 orang bermeditasi, dan ada 90 yang malahan semakin buruk. Perilakunya semakin buruk, kotoran batinnya semakin berkembang, artinya dia tidak bermeditasi sesuai dengan ajaran Buddha. Entah yang dia meditasikan apa. Tapi kalau meditasi sesuai dengan ajaran Buddha, ya jelas arah dan tujuannya adalah untuk pelenyapan pikiran-pikiran buruk. Maka kalau dirasakan, dialami kok pikiran yang buruk semakin berkembang, dia harus segera mengevaluasi. Kalau meditasinya pasti ada yang salah di sana. Kalau kotoran batinnya semakin berkembang. Dengan meditasi walaupun mengatasnamakan meditasi Buddhis. Harus dia segera menyelidik lagi, sudah benar atau tidak meditasinya. Ya. Mungkin berkat pernyataan dia, jadi sebenarnya mungkin dokter itu juga bertanya ini ukurannya apa, dosisnya apa, terus cocoknya bagi orang apa begitu. Jadi kan berkat pernyataan dokter itu, jadi bisa memilah nih mana yang benar, mana yang tidak benar gitu. Iya. Dalam ajaran Buddha dikatakan sebagai benar dan tidak benar, ukurannya adalah apakah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang itu didasari oleh keserakahan kebencian ataupun ketidaktahuan, ataukah sebaliknya. Apapun perbuatan yang didasari oleh keserakahan, kebencian, ketidaktahuan,
tentang mana yang baik, mana yang buruk, itu adalah tidak baik. Tapi kalau dilakukan atas dasar cinta kasih, atas dasar kedermawanan, atas dasar kebijaksanaan, yaitu adosa al-luba amuha, maka itu adalah baik. Jadi ukurannya demikian. Kalau ukuran kita memahami mana yang baik, mana yang tidak baik. Begitu ya. Ya, terima kasih Bante. Namo Buddhaya Bante. Apabila kita waktu bermeditasi terus timbul rasa sakit di kaki itu, sebaliknya itu rasa sakitnya diamati atau kita terima terus atau kita cuekin itu Bante? Iya. Ketika sakit muncul saat duduk bermeditasi, cobalah untuk walaupun sementara bersabar. Karena kalau kita kemudian begitu sakit sedikit langsung mengubah posisi duduk saat bermeditasi, itu sebenarnya adalah kebiasaan lama. Kebiasaan kita kan demikian, sakit sedikit mengubah posisi. Yang tanpa disadari sebenarnya di sana ada kotoran batin yang memang halus, yaitu padika nusaya. Sebuah kecenderungan yang begitu halus berkenaan dengan kotoran batin yang sifatnya adalah kebencian, padika, membenci. Nah, di sana ada kebencian. Nah, kalau seseorang ketika bermeditasi ada rasa sakit dan ia mampu menghadapi, mampu berlatih, walaupun seandainya latihannya tidak sampai kemudian sakitnya sampai hilang. Tapi dia bisa bertahan sampai 1 menit, 2 menit, 3 menit, 4 menit, 5 menit, menghadapinya, itu artinya sudah melatih kesabaran. Dan itu baik. Walaupun kemudian setelah 5 menit atau 10 menit sudah tidak bisa bertahan sekali, udahlah nggak apa-apa, mengubah posisi duduk. Tapi paling tidak sudah ada latihan. Melatih bersabar. Paling tidak sudah mulai seseorang itu tidak mengikuti arus, tapi melawan arus. Melawan yang biasanya mengikuti arus menikmati kesenangan indera, tetapi sekarang berusaha untuk menghadapi dan berusaha untuk mengetahui apa itu duka penderitaan. Dan ini sebenarnya juga bagian dari apa? Bagian dari duka Arya Satsang Parinyayang. Bahwa kebenaran mulia tentang duka penderitaan harus dipahami secara menyeluruh. Bagaimana memahami? Dengan cara melihat, menghadapi. Dan salah satu dari duka penderitaan adalah yang paling kasar. Duka tak duka. Penderitaan yang memang secara intrinsik adalah penderitaan. Yaitu salah satunya duka fisik. Kalau kita menghadapi, kita memperhatikan, mengamati, itu adalah bagian dari kita mempelajari apa itu duka, apa itu penderitaan. Nah, sekarang bagaimana kita mengamati, apakah sekedar diamati atau kemudian dilupakan saja atau bagaimana? Ada 2 cara. Yang pertama kita bisa mengamati sakit fisiknya. Mengamati itu sebagai perasaan, sebagai kayika widana, perasaan secara fisik. Diamati itu. Tetapi kemudian harus ada kesabaran. Jadi pada saat mengamati sakit fisik pun sebenarnya seseorang mengamati batinnya juga. Gejolak pikirannya yang biasanya muncul padika itu, muncul kebencian. Nah itu juga diamati. Tetapi lebih dominan kepada sakit fisiknya. Bersabar di situ dengan rasa sakit yang muncul. Yang kedua, bisa mengamati gejolak pikirannya. Jadi bukan fokus kepada sakit fisiknya, tapi lebih kepada gejolak pikirannya. Jadi keinginan untuk mengubah posisi duduk, ada kebencian yang mungkin kalau meditasi dengan seseorang yang kita tidak punya, katakan, kita harus mengikuti jadwalnya, kita tidak bisa sesuka hati, pokoknya kalau sakit sudah kita mengubah posisi dan sebagainya. Kemudian muncul pikiran yang mungkin benci dengan pembimbing meditasinya, atau kemudian benci dengan kok jamnya lama sekali, muncul pemikiran demikian. Nah, itu diamati.
Jadi ketidaksukaan itu diamati, gejolak pikiran itu diamati, kemudian diredam. Hanya sekedar menyadari. Nah, kalau bisa sekedar menyadari gejolak pikirannya muncul, batin itu juga terlatih di dalam kesabaran. Batin terlatih di dalam keseimbangan batin. Nah, di situ batin terlatih di dalam ketenangan. Nah, itu juga bagian dari meditasi. Jadi bisa mengamati gejolak pikirannya secara lebih dominan, walaupun tentunya di situ juga mengamati sakit, tapi juga bisa mengamati sakitnya secara dominan. Walaupun di situ juga seseorang sebenarnya juga mengamati gejolak pikirannya. Karena pikiran kita kan begitu cepat, switchingnya begitu cepat. Tetapi yang dominan adalah sakit fisiknya, atau yang dominan adalah mengamati gejolak pikirannya. Silakan, terserah. Tapi intinya adalah untuk melatih kesabaran, melatih keseimbangan batin, melatih ketenangan. Begitu ya, bisa dilakukan. Makasih. Ya. Kalau bisa melupakan silakan, tapi kok sulit melupakannya. Kalau lagi sakit itu sulit, apalagi kalau sakitnya itu intens gitu ya, bagaimana kita bisa melupakannya? Tapi kalau misalnya sakitnya itu ringan, ya sudah, nggak apa-apa, sudah lupakan saja, kembali kepada objek meditasi. Kalau hanya sekedar misalnya sakit sedikit, atau mungkin kesemutan sedikit, ya nggak perlu diperhatikan. Kita kembali saja ke objek meditasi. Bahkan apapun fenomena yang muncul, apapun itu, selama itu tidak merupakan gangguan, atau batin tidak terganggu, sudah kembali kepada objek utama, objek meditasi. Jadi semua lupakan. Tapi kalau itu intens sekali, ya kita bisa mengamatinya. Tapi apa harus diamati sampai tuntas gitu kan? Tidak harus, tidak harus. Kalau memang kita sudah bisa kembali kepada objek meditasi, nggak harus sampai tuntas. Tidak harus. Kita kembali saja kepada keluar masuknya nafas. Ya, yang belakang tadi. Namo Buddhaya Bante, anumodana atas kesempatannya. Sebagai meditator, apakah kita hanya cukup mempelajari 16 tahapan Anapanasati dan Mahasatipatthana Sutta, atau mungkin ada sutta yang wajib kita pelajari Bante? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, apa ciri-ciri orang yang telah mencapai jhana? Terima kasih Bante, anumodana Bante. Ajaran Sang Buddha itu kan telah dibabarkan dengan berbagai macam cara. Kan sering kan kita mendengar dalam banyak khutbahnya, dikatakan aneka pariyayena dhamma buta bhagavata. Bahwa dhamma telah dibabarkan oleh Sang Buddha dengan berbagai macam cara. Sebenarnya inti dari ajaran Sang Buddha itu adalah 4 kebenaran mulia, intinya. 4 kebenaran mulia. Sehingga semua yang diajarkan Sang Buddha ini pada akhirnya merucut kepada pemahaman 4 kebenaran mulia. Semuanya. Berkenaan dengan Anapanasati, yang itu sebenarnya adalah juga selain 16 tahap meditasi Anapana, itu juga mengacu kepada 4 landasan perhatian. Karena kan memang di situ bahwa masing-masing kelompok 4 itu adalah 4 landasan perhatian. Dan itu adalah satu bagian dari sebenarnya kebenaran mulia yang terakhir sebagai jalan yang membawa kepada padamnya dukkha. Yang itu tidak lain adalah samasati, perhatian yang benar. Tetapi tentu ketika mempraktikkan yaitu Mahasatipatthana Sutta atau memperhatikan Anapanasati atau khutbah tentang keluar masuknya nafas, itu sebenarnya praktek dari jalan mulia menuju 8. Nah, tetapi kemudian tidak hanya mempraktikkan itu, tetapi kan juga harus memahami kenapa ini dipraktikkan. Adalah untuk memahami tadi adalah dukkha, adalah untuk melenyapkan sebab dukkha, adalah untuk bagaimana merealisasi padamnya dukkha. Nah, sehingga memang dengan Anapanasati, dengan Mahasatipatthana ini sudah cukup seseorang
memahami Dhamma. Tetapi apakah kemudian kita boleh memahami yang lain? Oh, kenapa tidak? Banyak poin Dhamma yang dibabarkan oleh Sang Buddha. Dan semua ajaran Buddha yang ada ribuan khotbah di sana, semuanya bermanfaat. Yang terkadang antara satu orang dan lainnya kadang-kadang bisa berbeda. Kenapa Sang Buddha itu membabarkan Dhamma dengan berbagai macam cara? Ini kemampuan beliau. Beliau punya kemampuan untuk bisa melihat kecenderungan dari masing-masing makhluk. Kepada Pancawagya, apa yang beliau babarkan? Karena pada saat itu Pancawagya punya pandangan salah, bahwasanya pertama, Pertabhagotama atau Sang Buddha sudah kembali kepada kesenangan indrawi. Yang kedua, satu-satunya jalan bagi mereka untuk terbebaskan adalah dengan praktik penyiksaan diri. Maka karena dua pandangan salah ini, Sang Buddha datang menyampaikan sebelum mengajarkan Dhamma yang tertinggi, yaitu 4 kebenaran mulia. Sang Buddha menyampaikan bahwa dua praktek ini adalah praktek yang tidak patut untuk dipraktikkan oleh siapapun, oleh pabacita yang ingin memperoleh pembebasan. Itu apa? Bersenang-senang dalam kesenangan indrawi, dan itu juga untuk menegaskan bahwa beliau Sang Buddha tidak kembali kepada kesenangan indrawi. Dan juga ternyata praktek penyiksaan diri juga bukan sebagai jalan. Nah, dua ini diberikan kepada Pancawagya supaya mereka terbebas dari keraguan-raguan. Tetapi kemudian ketika Sang Buddha bertemu dengan misalnya perumah tangga Yasa, ya Sang Buddha tidak akan berbicara tentang dua praktek ini, tapi diawali dengan manfaat berdana, kemudian manfaat praktek sila, kemudian setelah berdana praktek sila nanti telah di alam berbagai alam surga, dan seterusnya sampai kemudian ketika batin Yasa sudah katakan matang, Sang Buddha membabarkan 4 kebenaran mulia. Maka caranya berbeda. Karena memang masing-masing orang itu mempunyai kecenderungan yang berbeda-beda. Nah, sehingga Sang Buddha memberikan poin Dhamma yang berbeda, tetapi semuanya itu merucut kepada 4 kebenaran mulia. Maka seluruh ajaran Buddha itu baik untuk kita pahami, baik untuk kita gunakan, dan semuanya pada akhirnya mengarah kepada kebebasan, kepada nibbana. Nah, tapi kalau misalnya orang merasa cocok dengan mempraktikkan Mahasatiparana Sutta, kenapa tidak? Itu luar biasa. Bahkan Sang Buddha mengatakan, Ekkayano ayang bikawi magu, satanang wisudiya, bahwa inilah satu jalan yang membawa kepada kemurnian makhluk-makhluk. Murni dari mana? Murni dari apa? Dari kotoran batin. Soka paritiwanang samatikaya, yang bisa mengatasi kesedihan dan ratap tangis. Duka tumanasang atanggamaya, yang bisa melenyapkan duka fisik maupun duka batin. Nyayasa adigamaya, yang membawa kepada pencapaian nyaya, sang jalan. Dan juga nibbanaya sajikiriyaya, yang bahkan bisa membawa kepada realisasian nibbana. Artinya bahkan dengan Mahasatiparana Sutta membawa kepada pencapaian nibbana. Dan Anapanasati juga sama. Anapanasati juga pada akhirnya, karena dengan mempraktikkan yaitu 16 tahap dari praktik Anapana, itu adalah praktik dari 4 landasan perhatian itu sendiri. Ketika orang mempraktikkan meditasi Anapana, ia sedang mempraktikkan 4 landasan perhatian, Cattaro Satipatthana. Dan dengan praktik Cattaro Satipatthana membawa kepada apa? Membawa kepada berkembangnya Satta Bojjhanga. Disebutkan di dalam Anapanasati. Sati berkembang, Dhammavicaya berkembang, Wirya berkembang, Piti, Pasati, Samadhi, Upekkha berkembang. Itu juga membawa kepada nibbana. Nah, sehingga tidak apa memahami itu, tapi memahami yang lain juga itu juga sangat baik. Semakin banyak pemahaman itu sangat baik untuk dijadikan sebagai ya panduan hidup, menjalankan hidup. Lantas apa
ciri-ciri orang mencapai jana. Tentu ciri-cirinya bukan terlihat dari fisik. Ya, memang ada kecenderungan ke fisik, tetapi lebih kepada yaitu batin itu sendiri. Karena pencapaian jana kan bukan pencapaian secara fisik, tetapi adalah pencapaian secara batiniah. Namun yang paling penting dalam pencapaian untuk mencapai jana, seperti yang Sang Buddha sampaikan dalam banyak khotbahnya, yang paling utama adalah membebaskan batin dari 5 rintangan batin. Itu yang paling penting. Makanya dari awal tadi kan disampaikan, meditasi adalah pengembangan yang baik dan pelenyapan yang buruk. Yang buruk adalah tadi telah disampaikan sebenarnya 5 rintangan batin yang harus dikenali dan harus dilenyapkan. Kamacanda, kesenangan indrawi. Vyapada, kebencian. Tinamida, ngantuk. Itu dilenyapkan juga. Kegelisahan, kekhawatiran, udasa kukuca, kekhawatiran, kukuca. Dan juga wicikica, keraguan-raguan. 5 itu yang menjadi perintang batin dari seseorang untuk mencapai jana. Maka ketika orang mencapai jana pertama, nah dikatakan vivi cewa kamehi, vivi ca aku salehi damehi. Jadi seseorang ini batinnya sudah terasing atau terbebas, vivi cewa kamehi, dari hal-hal yang berkenaan dengan kesenangan indrawi. Jadi berbagai macam bentuk pikiran sampai persepsi berkenaan dengan kesenangan indrawi yang itu adalah kama canda, itu sudah tidak ada. Dan juga vivica aku salehi damehi, yang juga terasing terbebas dari aku salah dhamma. Artinya pikiran-pikiran yang tidak bermanfaat. Nah kalau belajar abhidhamma berarti 14 pikiran tidak bermanfaat sudah tidak ada. Termasuk di dalamnya sebenarnya adalah 5 rintangan batin. Itu tidak ada. Nah kemudian sawitakang sawicarang. Wiwikajang pitisukang upasampaja patamanjanang wiharati. Karena pada waktu itu masih ada vitaka, ada wicara. Jadi masih ada bentuk pikiran pada waktu itu. Maka dikatakan sawitaka dan juga sawicara. Namun muncul piti dan suka, kegiuran dan kebahagiaan yang muncul karena viveka. Viveka ini adalah tadi keterasingan, kelengangan dari mana? Dari 5 rintangan batin. Jadi muncul kegiuran, muncul kebahagiaan yang muncul karena viveka. Baru kemudian seseorang mencapai jana pertama. Nah dalam jana kedua, seseorang sudah tidak memiliki vitaka dan wicara. Jadi vitaka wicara bentuk pikiran itu sudah tidak ada. Itulah kenapa kemudian piti dan suka yang muncul di sana itu bukan viveka lagi. Bukan vivekajang tetapi samadhijang. Samadhijang piti sukang. Tutiyang janang upasampaja viharati. Karena sudah awitakang awicarang, sudah tidak memiliki vitaka, tidak memiliki wicara. Sudah tidak ada bentuk pemikiran. Maka betul-betul batin menjadi tenang. Maka dikatakan ajatang ekodi. Jadi betul-betul batin itu menjadi menyatu secara internal. Dan pitik suka, kegiuran dan kebahagiaan itu muncul dari samadhi, bukan dari viveka. Tapi muncul dari samadhi. Apakah dalam jana pertama tidak ada samadhi? Ada samadhi. Tetapi tidak kuat seperti dalam jana kedua. Dalam jana kedua sudah lebih kuat lagi karena vitaka dan wicara sudah tidak ada. Maka samadhijang, itu sukang. Nah, maka di sini ciri-cirinya adalah secara batinnya. Hanya memang dalam jana yang terutama keempat, orang yang mencapai jana keempat itu sudah tidak bernafas lagi. Sudah tidak bernafas dalam jana keempat. Wah, bagaimana bisa ya tidak bisa bernafas? Padahal kalau tidak bernafas kan darah kita tidak mengalir kan? Apakah nanti tidak bermasalah? Harus diingat, ketika seseorang mencapai jana itu sebenarnya darah itu sudah begitu lancar.
Karena kalau bahkan orang yang merasakan pitik kegiuran saja, itu darah menjadi lancar sekali. Sehingga bisa dibayangkan kalau jana keempat, memungkinkan sekali, bahkan nafas sudah tidak ada. Seseorang tidak kemudian kena stroke ketika mencapai jana keempat, walaupun nafas sudah tidak ada. Nah, itu memang secara fisik itu ada di situ, dalam jana keempat. Makanya kalau orang mengaku mencapai jana keempat, dirasakan lagi, ada nggak nafasnya itu? Ya, kalau Bhante Utama mengatakan, gampang kalau orang mengetes orang mencapai jana itu. Pokoknya kalau tanya udah, pokoknya berapa lama mencapai jananya? Oh nanti kalau sudah 1 jam biasanya mencapai jana. Kita siapkan, dupa dibakar. Duduk, dari jana kemudian disundut. Kalau masih mengginjal, berarti belum mencapai jana. Dites saja begitu kalau memang mau. Ya begitu ya, tetapi tentu itu lebih kepada batinnya, bukan kepada fisik ya. Ya. Ya tidak meninggal, tidak meninggal. Jadi jana keempat dan jana arupa jana, apalagi ada satu pencapaian yang tertinggi yang itu hanya dicapai oleh mereka yang arahat dan anagami, tapi bukan nibbana, namanya sanya vedayita niruddha. Itu sudah tidak bernafas, bahkan kalau yang mencapai sanya vedayita niruddha, bahkan orang demikian walaupun tidak bernafas, ia pun juga tidak akan mati. Bahkan dibakar sekalipun, badannya tidak akan terbakar. Oh, harus sadar dong. Oh ya enggak dong. Kalau seperti orang biasa berarti kama wacara. Ini sudah rupa wacara. Arupa wacara itu tidak, itu kesadaran yang betul-betul sadar. Lebih sadar dari orang biasa. Pancak bala ketika orang mencapai jana itu sangat kuat. Jadi betul-betul kewaspadaannya itu lebih waspada ketimbang orang seperti sekarang ini, sedang kita merasa kita sadar, itu tidak sesadar seperti orang yang mencapai jana. Ya tidaklah, ketika mencapai jana ya diam. Ya tidak berbaring, tergantung pada saat dia itu sedang melakukan apa. Bahkan kalau Bhante Mahamoggallana bisa mencapai jana kapan saja, berdiri pun juga bisa mencapai jana. Karena orang yang sudah wasi itu mau posisi apapun bisa keluar masuk jana. Wasi itu adalah orang yang sudah terampil sekali. Ya diam pasti. Karena kalau sudah bergerak berarti kan pikiran bergerak. Kalau pikiran bergerak, artinya bergerak dalam artian berpikir, berarti sudah tidak dalam jana lagi. Maka harus diam. Tetapi orang yang sudah wasi bisa keluar masuk jana kapan saja, sehingga dalam per detik pun bisa masuk jana, bisa keluar jana. Itu yang sudah terampil. Ya, terutama adalah para siswa Sang Buddha. Bhante Mahamoggallana ya. Lu kalau terampil mah nggak ada lama-lamaan. Sang Buddha bisa 1 minggu. Bisa 1 detik, bisa 2 detik. Kan tergantung dia. Nah, yang terpenting adalah sekarang bagaimana kita mengupayakan syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya adalah setiap kali ada pikiran buruk, lenyapkan. Ada rintangan batin, ketika muncul, usahakan untuk dilenyapkan. Itu yang paling penting. Maka Sang Buddha mengibaratkan seperti seorang petani. Alih-alih terus berpikir tentang kapan panennya, nah lebih baik adalah bagaimana seorang petani ini fokus dengan merawat tanamannya. Jadi artinya ketika harus mupuk ya mupuk, ketika harus mencabuti rumput-rumput liar dicabuti, ketika harus memberikan air, disiram air, itu yang terpenting. Masalah panen akan terjadi kalau tanaman itu dirawat dengan baik. Gitu ya. Ya. Ya.
Bante, kita kan umat rumah tangga, waktu dalam berlatih itu kan terbatas, Bante. Apa bisa mencapai tujuan dengan cepat gitu, Bante? Dengan waktu yang terbatas. Sebenarnya hanya Sang Buddha yang tahu kapasitas dari masing-masing orang. Beliau paham kecenderungan masing-masing orang, kualitas batin masing-masing orang. Sehingga beliau tahu walaupun bahkan seorang berumah tangga sekalipun ada yang punya kualitas batin yang jauh lebih baik ketimbang para biku. Sehingga walaupun ia berumah tangga cepat mencapai kesucian. Sementara para biku pun juga bertahun-tahun sampai mati nggak mencapai kesucian. Karena kualitas batin. Tetapi dengan menjadi seorang biku atau seorang pabajita, kesempatan untuk melatihnya itu jauh lebih banyak. Jadi ibaratnya kalau ada senjata yang satunya itu tajam, satunya itu tumpul. Tapi yang satunya tajam ini yang sebenarnya sudah tajam, tetapi tidak punya kesempatan untuk mengasah. Karena tidak ada alat pengasahnya. Sementara ada senjata yang tumpul punya kesempatan untuk mengasah karena ada tempat mengasahnya. Sehingga lama-kelamaan juga akan menjadi tajam. Tapi ada pula walaupun dia itu senjata yang sudah tajam, walaupun tidak ada alat untuk mengasah, karena dia sudah tajam, maka dia bisa menggunakannya untuk apa saja. Nah, ibaratnya ada dua senjata atau ada dua orang, yang mana satu itu memang secara batinnya sudah punya kualitas yang baik, yang sudah matang sebenarnya. Satunya sebenarnya tidak matang, tetapi yang satunya ada keuntungan, misalnya dia punya kesempatan untuk hidup sebagai seorang pabajita, yang mana ada tempat untuk mengasah. Sementara yang satunya, ya dia tidak punya kesempatan untuk menjadi seorang pabajita, tapi kalau sudah tajam, mungkin suatu saat ada sesuatu yang membuat dia paham, nah dia juga akan mudah. Makanya kan zaman dulu ada seseorang, jadi namanya saya lupa tapi ada dalam khutbah, yang mana seseorang ini bertanya kepada Bante Ananda. Dia itu punya paman dan juga punya adik, punya kakak. Yang mana pamannya ini hidup dalam kehidupan berumah tangga, tetapi dikatakan telah mencapai anagami. Sedangkan adiknya hidup dalam kehidupan, kakaknya hidup dalam kehidupan sebagai seorang biku, juga mencapai anagami. Keduanya mencapai anagami. Kemudian ia berpikir, kenapa keduanya mempunyai kehidupan yang berbeda, tetapi kok bisa keduanya mencapai anagami? Nah, kemudian ditanyakan kepada Bante Ananda tidak bisa menjawab, kemudian bertanya kepada Sang Buddha. Nah, ternyata Sang Buddha menyampaikan bahwa ada kualitas yang berbeda. Untuk kakaknya yang mencapai kesucian anagami, walaupun dia adalah seorang pabajita, itu lebih dominan kepada kebijaksanaan, kepada sada, kepada keyakinannya. Jadi dalam pencapaian kesucian itu ada dua. Yang satu adalah Dhammanusari, satunya adalah Sadanusari. Jadi Dhammanusari itu adalah yang lebih dominan di dalam kebijaksanaan. Sementara Sadanusari yang lebih dominan di dalam keyakinan. Nah, di sini yang tadi mencapai kesucian anagami dan menjadi seorang pabajita itu lebih dominan di dalam keyakinannya, keyakinannya. Sehingga walaupun katakan dia menjadi seorang pabajita baru kemudian mencapai kesucian. Karena dominan di dalam keyakinannya. Tetapi bukan berarti kemudian kebijaksanaannya tidak ada, harus ada. Hanya yang dominan adalah sadanya. Tetapi si berumah tangga ini, walaupun dia bukan seorang pabajita, kok mencapai kesucian anagami? Ternyata dia itu lebih dominan di dalam kebijaksanaannya. Tapi bukan berarti kemudian keyakinannya tidak ada keyakinannya. Harus keduanya ada. Tetapi mana yang dominan? Maka walaupun seorang berumah tangga ternyata ketika kualitas batinnya itu memang matang, itu juga bisa mencapai. Seperti yang dalam cerita itu. Dan
yang berumah tangga tadi lebih dominan di dalam kebijaksanaan sehingga mudah memahami dhamma. Sementara yang ikut atau katakan hidup sebagai seorang pabacita itu dominan di dalam sada. Namun karena dia itu hidup sebagai seorang pabacita, berlatih dan berlatih, maka ia pun juga mencapai kesucian anagami. Terima kasih Bante. Ya. Karma lampu tentu mempengaruhi, kita tidak bisa, ya. Oh iya, betul. Oh pasti. Jadi karma lampu memang tidak bisa dipungkiri juga, pasti ada. Hanya saja kalau kita berpikir tentang karma lampu, kita tidak tahu seberapa banyak karma baik yang lampau yang sudah pernah kita lakukan. Seberapa banyak pula kita telah melatih di dalam dhamma di kehidupan yang lampau, kita tidak tahu. Maka alih-alih, walaupun kita tidak bisa memungkiri itu juga mempengaruhi, namun alih-alih kita banyak berpikir tentang karma lampau, kita dianjurkan untuk bagaimana fokus dengan sekarang. Itu yang terpenting. Makanya kan Sang Buddha kan sering mengatakan kan, atitang nanva gameya, nak padi kangkya nagatang. Jadi jangan terlalu banyak berpikir tentang yang lampau dan jangan pula merindukan yang akan datang. Kenapa? Yada titang pahinantang apa tanca anagatang. Karena yang lampau telah ditinggalkan, kita tidak tahu. Sedangkan yang akan datang itu belum tiba dan kita pun juga tidak tahu. Maka kita fokus dengan yang sekarang. Pacu pananca yodamang tata wipasati. Maka seseorang fokus dengan kebijaksanaannya melihat ke sana di setiap fenomena yang sedang muncul. Itu yang terpenting. Dengan kata lain kita lebih fokus dengan kehidupan sekarang. Karena kadang-kadang walaupun yang lampau sudah baik sekalipun, kalau sekarang tidak digunakan, itu lenyap, itu hancur. Seperti apa? Seperti cerita Ajatasattu. Ajatasattu itu karma lampunya sudah sangat baik. Maka dia kemudian terlahir sebagai seorang anak raja. Punya kemampuan, punya katakan batin yang sebenarnya punya kematangan batin. Tapi karena dia itu bertemu dengan Dewa Datta, melakukan kejahatan, membunuh ayahnya, dia tidak mencapai kesucian. Padahal Sang Buddha mengatakan kalau dia tidak membunuh ayahnya, ketika mendengarkan khutbah beliau, samanya Palasuta, di akhir khutbah dia mencapai kesucian. Tapi karena dia membunuh ayahnya, dia tidak mencapai kesucian. Nah, dia fokus, artinya walaupun yang lampau itu baik karena dia itu melakukan hal yang buruk, lenyap semua. Tapi beda dengan Anggulimala. Anggulimala yang lampau, walaupun tidak dalam kehidupannya lampau, sebelumnya membunuh. Berapa orang yang dia bunuh? Berapa? Ribuan orang. Tidak hanya 999, ribuan orang ya bunuh. Karena kalau dalam ceritanya kan sebenarnya ia sudah banyak membunuh manusia. Tetapi kemudian ketika orang dibunuh, jadi jempolnya itu ditaruh di pohon. Ada yang jatuh membusuk, ada yang dimakan binatang. Lama sekali kok nggak sampai 1000 ya? Akhirnya karena tidak sampai 1000, kemudian berpikir setiap membunuh kemudian dijadikan kalung. Sampai 999. Yang dia bunuh berarti sudah ribuan. Tapi karena ia bisa pokoknya fokus dengan yang sekarang saja, ketika sudah bertemu dengan Sang Buddha dan menjadi seorang biku, akhirnya mencapai kesucian juga. Bayangkan membunuh ribuan orang, kalau orang demikian tidak punya kemampuan untuk melepaskan kemelekatan terhadap yang lampau, itu sulit sekali. Jangankan ribuan orang, mungkin satu orang yang mungkin ya. Kalau kita misalnya seandainya kok membunuh satu orang saja, mungkin kepikiran terus ya, sulit sekali. Tetapi Anggulimala bisa fokus dengan pokoknya sekarang melakukan yang terbaik.
Ada juga cerita di Sri Lanka, seorang biku bernama Milakatisa. Nah, Bante ini sebenarnya dulu seorang pemburu, setiap hari berburu. Jadi dia itu setiap hari itu meletakkan ratusan perangkap. Itu terjadi di Sri Lanka, tetapi sudah karena masuk dalam kitab ulasan, maka sudah 2000 tahun yang lalu. Jadi udah lama, bukan cerita zaman sekarang. Sudah 2000 tahun yang lampau lah, lebih gitu. Nah kemudian, karena kejahatannya suatu kali, jadi dia ketika ke hutan, membawa garam, mendapatkan buruannya, kemudian beberapa dipotong, dibakar, dicampur dengan garam, kemudian dimakan. Nah karena dia habis makan kan lapar, ingin minum, haus. Dan melihat dekat tersebut ada wihara, maka dia masuk ke wihara, ke belakang wihara, mencari air minum. Tapi tidak ditemukan air minum, sampai dia itu marah sekali. Kenapa wihara sebesar ini kok tidak ada air minum? Kemudian kepala wihara datang mendengar ini ada seseorang yang marah-marah. Kepala wihara melihat, ini air minum banyak. Tetapi kok dia tidak melihat ada air minum. Kemudian ini air minum banyak. Nah si Milakatisa ini kemudian minta air minum. Tapi setiap kali airnya itu menetes itu hilang. Dan dia itu kehausan sekali. Nah sehingga kepala wihara ini mengatakan, berpikir, wah ini walaupun manusia sudah menjadi peta. Artinya kalau dia tidak segera tobat, dia bisa meninggal terlahir sebagai peta. Karena jadi manusia saja sudah seperti peta. Kemudian dikatakan kepada orang tersebut, dia langsung begitu, ya kita mengatakan sang veganya muncul, ketergugahannya batin muncul, maka dia melepaskan semua senjatanya, pulang, mengambil semua perangkapnya, dihancurkan semua, masuk hutan, semua perangkapnya dihancurkan semua, kemudian dia pamit untuk menjadi biku. Jadi sudah, pokoknya kalau sampai dia meninggal dengan kondisi demikian, pasti masuk di alam peta. Maka dia langsung minta untuk ditahbiz jadi biku. Nah karena sang vega yang muncul, dia betul-betul mempraktikkan kehidupan kebikuan dengan sangat luar biasa. Tetapi dalam cerita tersebut, dia itu juga mudah sekali untuk ngantuk. Dan dia tinggal di salah satu hutan. Kalau di dalam kitab ulasan namanya Citalapabata. Kalau zaman sekarang disebut Situlpawa, hutannya masih ada. Dan luas sekali. Dan tempat-tempat itu masih ada. Tempat yang kuno itu, di gua-gua, masih ada. Tempat mereka para biku meditasi. Tinggal di sana, Situlpawa. Kalau dulu namanya Citalapabata. Nah, sampai pada poin di mana ketika ngantuk muncul, beliau ini duduk di kubangan air. Kemudian kepalanya ditaruh jerami yang sudah dicelupkan ke air supaya tidak ngantuk. Jadi kalau nanti Anda mau demikian juga boleh. Meditasi ngantuk daripada ngantuk terus, wah ditaruh air di sini supaya tidak ngantuk. Dilakukan suatu kali ketika pagi-pagi bermeditasi dengan demikian, cara demikian. Ada di lembah lain kedengaran seorang samanera lagi melantunkan satu syair. Itu syair yang ada di dalam Sangyutta Nikaya. Yang isinya itu berkenaan dengan seseorang hendaknya menghancurkan kotoran batin dengan segera, seperti seekor gajah yang menghancurkan rumah terbuat dari bambu. Jadi intinya adalah harus punya semangat untuk menghancurkan kotoran batin. Mendengar begitu, ia merenung bahwa apa yang disampaikan dalam syair ini adalah yang saya lakukan. Betul-betul dengan kekuatan semangat dilakukan. Muncullah kegiuran, muncullah piti. Dari piti diarahkan untuk mempraktikkan vipassana, mencapai kesucian. Nah bayangkan kalau dia walaupun sudah menjadi seorang biku, kemudian masih terus berpikir tentang apa yang telah dia lakukan. Tidak fokus dengan yang sekarang. Waduh, tetap
tidak berhasil. Makanya yang lampu kita tidak tahu, walaupun yang lampu itu sangat mempengaruhi. Tetapi yang paling penting adalah yang sekarang ini. Anggulimala berhasil. Bhante Milakatisa juga berhasil. Dan banyak pada zaman dahulu ada orang-orang yang melakukan kejahatan, tetapi karena mampu melepaskan kemelekatannya dan mampu memperbaiki dirinya, mereka berhasil bahkan dalam spiritual. Maka itu yang paling penting yang sekarang ini. Ya, begitu ya. Ya, waktunya juga sudah cukup.